Three, two, one. Radio on Point, Fun Day with Radik on Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 89.8 Radik FM, Get Creative, Be Positive in Edutainment Station. Hai Sobat Radik, selamat siang dan selamat datang kembali di Zona Kampus barengan sama aku Taya yang bakal mengudara selama 1 jam ke depan only on Jogja Streamers. Oke nih, hari ini spesial banget. Di Zona Kampus kita kedatangan sosok yang gak cuma aktif di kampus nih, tapi juga aktif di dunia per-MC-an nih. Nah, dia ini adalah sosok mahasiswa ilmu komunikasi yang juga termasuk kru Radik nih. Siapa lagi kalau bukan Aca. Halo Sobat Radik. Nah, tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol bareng Aca nih, yuk kita dengerin satu lagu seru buat temenin siang kamu nih. So, Taya bakal puterin lagu dari Taylor Swift, So High School. So, check this one out. Radik FM, Get Creative, Be Positive in Edutainment Station. Yeay, seru banget. Kita langsung masuk ke segmen pertama. Setelah tadi Taya udah puterin lagu dari Taylor Swift, pastinya Sobat Radik udah semangat nih. Pasti Aca juga udah semangat nih. Iya, oke. Nah, langsung aja nih kita ngobrol-ngobrol sama Aca. Halo Aca. Halo Kak Taya, selamat pagi juga Sobat Radik. Ini nih Aca, akhirnya kita bisa ngobrol-ngobrol bareng di segmen di Zona Kampus, maaf. Nah, oke, Sobat Radik, Aca ini tuh ternyata merupakan salah satu mahasiswa aktif ilmu komunikasi UMS. Sekarang semester berapa nih, Ca, kalau boleh tahu? Alhamdulillah sekarang aku udah masuk ke semester 2. Baru masuk semester 2. Baru semester 2. Yeah. Oke. Dan kalau boleh tahu nih, kalau aku dan Sobat Radik, boleh nggak sih diceritain kenapa sih Aca ini milih jurusan ilmu komunikasi? Alasan ya kenapa aku milih jurusan ilmu komunikasi. Yang pertama awalnya tuh masih bingung banget. Jujur ya, ini pasti mostly anak ilkom tuh ingin tujuannya tuh ini. Menghindari hitung-hitungan. Bener banget lagi. Menghindari hitung-hitungan yang pertama. Yang kedua tuh karena emang nih setelah digali-gali dulu kelas 11 nih ya. Awalnya kan aku pengen masuk psikologi. Pengen masuk psikolog. Tapi ternyata kelas 11 tuh aku mikir kayaknya nggak cocok deh nih aku jadi psikolog. Dan alhamdulillahnya di kelas 11 menemukan bakat yang udah lama tidak ditemukan. Oh iya. Jadi ternyata kita cocoknya di ilmu komunikasi yang selinier sama hobi dan juga bakat yang ada dalam diri aku. Gitu. Oh, berarti kamu nih udah menemukan udah tahu bakat sama hobi kamu tuh sejak kamu kelas 11. Iya, itu terhitungnya baru nggak sih, Kak? Kayak ya baru kelas 11 kita baru nemu kelas. Iya sih, cuman itu kadang tuh ada orang yang bahkan setelah kuliah aja kayak ngerasa salah jurusan dan kayak belum tahu nih hobi dan minatnya di mana gitu. Bener sih. Alhamdulillahnya ya, alhamdulillahnya di kelas 11 Aca menemukan. Betul, aku gitu. udah tahu kayak oh, ternyata passion aku tuh di sini, cocoknya tuh di sini dan alhamdulillah orang tua juga ya udah emang begitu anaknya gitu. Oke. Wah, seru banget nih. Karena emang dunia komunikasi itu tadi nggak jauh-jauh dari ini aku mau tahu ini deh, MC. Kamu kan MC kebetulan nih di Lega Solo. Itu gimana nih awal mulanya kamu bisa jadi MC? Jangan di Lega Solo deh, awal jadi mula MC kamu aja. jadi MC dulu aja.
Itu dulu awal banget ya di kelas 11 itu tadi. Oh, jadi di kelas 11 udah Iya, mulai udah. MC gitu. Udah. Oh. Jadi sebenarnya tuh kayak kelas 10 akhir mau ke kelas 11 gitu kan. Aku kan join OSIS nih ya di SMA dulu. Join OSIS ada acara namanya Scooter. Nah, di SMA aku ada salah satu namanya tuh Scooter. Gitu. Terus pas itu tuh aku tuh bukan MC-nya, dan aku tuh tiba-tiba aja masuk ke dalam acara itu untuk jadi komentator istilahnya. Komentator buat acara itu tuh acara kayak make up gitu tapi dengan mata tertutup. Oh, jadi kayak lomba. Ya, gitu. Lomba make up dengan mata tertutup. Terus di situ tuh aku tuh ngerasa kayak cara ngomongku tuh dirasa kayak ini bisa nih kalau kita jadiin MC gitu. Yang pertama tuh di situ. Yang kedua, aku tuh waktu itu tuh nggak terlalu notice ya. Aku tuh nggak terlalu notice kalau aku tuh bisa MC di situ. Yang kedua itu pas ada acara zaman itu tuh awal kurikulum dirubah ya. Awal kurikulum dirubah itu aku ada yang namanya tugas P5. Oh iya. Ada namanya tugas P5 di situ. Tugas P5 aku kan jualan kayak makanan. Bukan, itu pas puasa. Oh. Itu pas puasa. Ya, pas puasa aku jualan clay gitu, clay. Slime. Iya. Bukan, clay. Namanya tuh clay. Ada kayak bikin asbak, bikin piring, kayak gitu. Itu aku jual di SMA. Terus disuruhlah promosi. Promosi per kelompok gitu kan, per kelompok kita disuruh promosi. Aku promosi di situ kayak nih teman-teman jangan lupa cobain gini, beli ini dengan kualitas ini. Nah, guruku tuh denger di situ. Dan besoknya alhamdulillahnya aku di lobby dapat jadi MC di sekolah dulu. Oh, jadi awal mulainya itu dari OSIS dan P5. Ya, terus kelas 10 akhir. Terus akhirnya di kelas 11 masa MPLS itu aku jadi MC di MPLS itu bertiga kalau nggak salah itu. Oh, berarti awal mulanya MC yang MC beneran itu di MPLS ya. Waktu kelas 11. Iya, waktu kelas 11 awal banget itu. Menarik banget. Karena tapi waktu kamu awal jadi MC struggle-nya apa sih, Cak? Waktu pasti, kelas 11 itu. Oh, pasti ada struggle-nya ya, karena kita baru awal merintis karir istilahnya gitu ya. Iya benar. Bener-bener aku tuh di situ masih belum tahu aku harus ngapain di atas panggung, aku harus ngomong apa, materi yang aku bawain harus bagaimana. Itu masih kurang banget. Dan alhamdulillahnya ada satu guru yang membantu aku banget ya. Satu guru SMA aku, dia juga beliau ini juga seorang MC pernikahan ya, MC kondangan gitu, MC Jawa. Jadi beliau tuh yang ngajarin seluk-beluk MC, cara ngomongnya begini, terus cara nyusun materinya begini, dan ya dikoreksi sama beliau. Kita latihan gitu kan, ada gladi bersih, kita latihan sama beliau, dikoreksi. Terus alhamdulillah bisa jadi MC dari situ. Terus untuk yang lain-lain ya otodidak lah. Oh iya sih benar, karena ini enggak sih kalau kita udah terjun di suatu bidang tuh yang menentukan apa ya, kayak kualitas kualitas tuh dari kita sendiri, dan jam terbang juga nggak sih? Bener, jam terbang itu penting banget ya buat Sobat Radik. Jadi yang pengen jadi MC atau yang pengen menempuh karir di bidang lain, Sobat Radik harus berani coba, karena jam terbang dan pengalaman itu penting banget buat kedepannya. Nah, itu tadi nih Sobat Radik, awal mula rintisan karir Aca di dunia per MC-MC-an ini. Betul. Oke, sebelum lanjut ke pembahasan selanjutnya nih, Taya mau puterin lagu, tapi Sobat Radik jangan kemana-mana, karena setelah ini kita bakalan bahas gimana manage waktu antara kuliah dan kesibukan Aca di dunia MC nih. Wow. So, Taya mau puterin lagu dari Leni dengan judul Double XL. So, check this one out.
89.8 Radik FM, Get Creative, Be Positive in Edutainment Station. Wow. Balik lagi, masih ditemenin sama Taya dan juga Aca. Oke, nah tadi kita udah bahas-bahas nih tentang gimana awal mula Aca terjun di dunia MC nih. Nah, sekarang di segmen yang selanjutnya itu kita bakal bahas soal dunia kampus nih, Ca. Kebetulan kan Aca ini juga kan masih kuliah juga, aktif-aktif. Bener ya, sebagai mahasiswa semester 2 yang jadwalnya masih banyak seling-selingnya. Seling-seling apa tuh? Apa ya istilahnya kayak kuliah enggak jam segini, terus tiba-tiba jam segini. Oh gitu. Ini ya nyebar-nyebar gitu Yeah, jadwal kuliahnya. Betul. Nah ini aku kepo banget nih, tadi kan Aca mention jadwal yang selang-seling dan Aca juga termasuk MC nih. Itu gimana sih cara manage waktu biar tetap balance gitu antara kuliah dan juga kegiatan MC gitu? Oke, sebenarnya untuk manage ya, kita ini dulu aja sih. Lihat dulu jadwalnya kita. Kan yang pertama, yang utama itu kuliah ya. Buat Sobat Radik, yang utama itu adalah kuliah karena kita tujuannya untuk kuliah ya. Jadi kayak MC itu sebenarnya buat selingan aja, sampingan aja. Kita lihat nih di jadwal, kira-kira pas kita nge-MC, ada nggak sih jadwal kuliah di sana? Kalau memang misalkan emang ada jadwal kuliah, ya kalau bisa diutamain jadwal kuliahnya dulu. Kalau emang nggak bisa, biasanya nih ya, aku kan kerja nggak sendiri nih, ada temennya satu. Oh, ada partner gitu? Ada partnernya satu. Itu biasanya kita ganti-gantian. Setelah aku selesai kuliah, dia baru kuliah. Gitu, untungnya jadwalnya kayak gitu. Oh, berarti kayak gantian gitu? Iya, shift ya, namanya shift. Berarti tapi bukan shift sih. Tapi ya gantian aja gitu. Terus ini ya sebenarnya jangan sering dilakukan. Ya, tapi kan kita mahasiswa punya jatah bolos. Iya benar. Ya punya jatah bolos. Nah kita bisa gunain jatah bolos itu untuk kerjaan kita. Gitu. Yang memang urgent ya. Iya, yang memang urgent, yang bukan untuk karena kita emang pengen bolos aja, tapi jatah bolos itu bisa kita gunain dengan baik. Contohnya kayak aku gunain buat di nge-MC ini, karena kan nggak setiap hari nih kita kerja. Ya di MC event kayak gini tuh kan nggak setiap hari. Jadi sebisa mungkin jatah bolos itu digunain buat ini gitu. Itu sih. Berarti tapi kalau dari Aca sendiri aman nih antara kuliah dan MC sejauh ini? Aman banget. Pernah ada kayak kebingungan tersendiri, kayak bener-bener bimbang di malam harinya, kayak aduh besok kuliah nih tapi besok ada jadwal MC juga, itu pernah nggak sih? Pernah kayak nggak pernah sih jujur ya. Kemarin itu aku nge-MC di Liga Solo Junior pas kita UTS. Oh iya? Iya, pas kita UTS. Itu aku di sana selama 10 hari, dari pagi sore, pagi malam gitu. Itu aku selesai itu kan karena untungnya masih diberi sama Allah kalau itu tuh acaranya buat anak SMP, jadi nggak mungkin selesai terlalu malam. Paling itu selesai jam 8 atau jam 9. Nah dari jam 8, jam 9 itu sebelum itu kan ujian tuh nggak setiap, untungnya Ilkom juga nggak setiap hari, kayak Senin, libur, Rabu gitu. Jadi kita sebelum hari itu kita siapin materi apa yang bakal kita ujiin nantinya. Terus habis itu kita pelajarin dikit-dikit, terus ujian. Terus kita lanjut nge-MC, kita udah bawa kita udah bawa materi yang bakal diujiin besoknya. Nah kan Senin ujian, Selasa libur. Nah Selasa libur ini untuk nyusun materi di hari Rabu. Senin selesai kerja, nyusun materi buat belajar hari Selasa, buat hari Rabu. Oh jadi kayak udah di plan dari jauh-jauh hari gitu? Udah di plan dari hari Senin untuk hari Rabu. Terus hari Rabu selesai kerja, ngeplan untuk hari Jumat. Oh gitu. Sobat Radik, ini keren banget sih, menarik karena jarang-jarang ada anak yang mau ngeplan dari jauh-jauh hari, apalagi belajar nih. Ini Aca patut dicontoh banget. Ya buat Sobat Radik semua jangan lupa ya, karena kewajiban utama kita adalah tetap kuliah. Benar.
tentu yang bakal terus maju, kita bikin maju ke depan itu adalah kuliah ya. Jadi jangan lupain Sobat Radik, kuliah itu, Sobat Radik itu wajib. Dan gimana caranya Sobat Radik harus tetap ngutamain tugas kuliah Sobat Radik gitu. Benar, setuju banget. Nah, aku kepo nih. Tadi kan kita udah bahas-bahas tentang awal mula Aca di MC. Nah, sekarang kan kebetulan Aca masih nge-MC di salah satu event besar yang ada di Solo, yaitu Liga Solo nih. Yeah. Keren banget. Itu kalau boleh tahu gimana sih, Ca, awal mulanya Aca bisa join di Liga Solo ini jadi MC gitu? Jadi ini nyambung sama awal pertama aku kelas 11 jadi MC pertama banget itu. Sambungannya ternyata ada. Jadi itu ceritanya kita kelas 11 MC nih ya. Terus di tengah-tengah kelas 11 kayak pertengahan gitu, tiba-tiba aku dihubungin sama salah satu pihak Liga Solo di telepon. Aca bersedia nggak untuk nge-MC bareng di Liga Solo pertama. Liga Solo pertama. Kayak itu tahun 2022, aku masih ingat. 2022 bulan Agustus kalau nggak salah. Pokoknya intinya 2022 pertengahan gitu. Aku dihubungin untuk diajakin join di Liga Solo. Di situ aku masih bingung banget. Aduh, aku harus ngapain ya? Aku harus gimana? Aku nggak pernah nge-MC di acara besar. Aku nggak pernah nge-MC di acara yang istilahnya melibatkan banyak orang gitu. Terus dikasih tahu kayak, ya udah nggak apa-apa, dicoba dulu aja. Dan itu tuh karena ini direkomendasiin sama guru aku di SMA. Guru SMA. Ya, merekomendasikan itu. Jadi yang tadi ngajarin bukan? Iya, yang tadi ngajarin. Bener yang tadi ngajarin merekomendasikan aku untuk di Liga Solo. Jadi emang relasi itu penting banget ya Sobat Radik. Bener banget, karena ternyata nggak disadari dari awal mula Aca yang MC di MPLS, terus kenal sama guru Aca yang ngajarin nih, terus direkomendasikan nih di Liga Solo. Betul, jadi relasi itu penting. Jangan lupa membangun relasi sama semua orang. Tuh yang pertama tadi jangan lupa pentingin kuliah, yang kedua jangan lupa bangun relasi sama banyak orang. Bener. Gitu. Nah, kan tadi di MC di Liga Solo pertama kali, itu tuh Aca gimana sih, Ca, perasaannya nge-MC di depan banyak orang banget ya, berarti ratusan orang mungkin ada. Iya. Ih, keren banget. Gimana sih, Ca, rasa awal mula? Wah, deg-degan banget parah. Kayak aduh, aku harus gimana? Itu aku tuh bikin materi itu kayak aduh, ini salah nggak ya? Tapi tetap banyak tanya, itu penting ya. Banyak tanya itu penting, bukan sok tahu aja, tapi mending kalian tanya daripada kalian salah. Nah, itu berarti Aca tetap konsul ke guru? Iya, tetap konsul ke kakaknya yang di Liga Solo sih, lebih tepatnya. Lanjut. Gitu. Boleh. Berarti tetap bikin materi yang apa ya? Yang berkaitan dengan Liga Solo, terus dikonsulin gitu. Jadi itu tuh juga salah satu bagian dari belajar ya. Salah satu belajar otodidak kita di MC tuh ya gitu, konsul dan tanya-tanya lah gitu. Wah, mantep banget nih Sobat Radik. Ternyata Sobat Aca ini tuh keren banget. Selanjutnya Aca kan udah mulai nge-MC di berbagai event kan pastinya. Ya, lebih ke ini sih, aku nge-MC di ulang tahun temen. Oh, gitu. Tuh. Oke. Itu dari nge-MC di tempat-tempat ulang tahun temen, terus di Liga Solo ini ada nggak sih pengalaman satu aja yang nggak terlupakan gitu? Yang nggak terlupakan adalah aku nge-MC di ulang tahunnya temanku. Malah di ulang tahun temen ya, bukan di Liga Solo ya? Bukan, di Liga Solo tuh salah satu yang membekas banget, tapi ada yang lebih membekas lagi yang ngasih aku banyak banget pembelajaran ya di Liga Solo dan di ulang tahun temanku yang satu ini. Itu tuh pertama kali aku nge-MC di ulang tahun, megang acara ulang tahun, bikin rundown, bikin materi, terus bikin games kayak gitu. Pertama kali di ulang tahun teman. Itu bener-bener gak aku lupain, dan dari situ aku bisa belajar gimana cara jadi MC dengan MC yang ini, apa ya istilahnya? MC serba bisa yang bisa nyusun acara rundown-rundownnya. Sekalian jadi IO ya? Iya, betul. Bisa banget nih Sobat Radik.
Aca. Ya call aku aja ya, bisa banget call aku nanti di Instagram aku. Langsung tulis Ya Instagramnya. @swearzoe. Boleh. Oke, mantep banget. Oke, Cak, sebelum lanjut ke segmen yang selanjutnya, kita santai-santai dulu kali ya, puterin satu lagu. Boleh, apa tuh? Aku mau puterin dari Chrisye, Kala Cinta Menggoda. So, check this one out. 89.8 Radik FM, Get Creative, Be Positive in Edutainment Station. Wow. Masih bersama Taya dan juga Aca. Oke, seru banget karena dari tadi kita udah banyak ngobrol sama Aca tentang gimana awal Aca jadi MC dan antara dunia perkuliahan dan MC-nya. Sekarang aku mau nanya-nanya nih, Ca. Boleh. Yang dari pertanyaan temen-temen dari Instagram. Boleh, apa tuh? Nih, yang pertama itu tuh ada yang nanya, gimana sih Kak cara mengembangkan skill MC? Oke. Dah tuh. Oke. Nih Sobat Radik ya, gimana caranya mengembangkan skill MC? Yang pertama kalian harus tahu dulu kalau kalian tahu dan mau. Ya, kalau kalian tahu tapi kalian nggak mau, skill MC kalian tuh nggak akan berkembang. Karena kalau kalian mau, pasti kalian cari cara bagaimana cara mengembangkan itu, gitu. Kalau kalian mau, ya. Terus kalau misalkan kalian udah tahu, kalian udah mau, terus kalian harus belajar ya. Belajarnya tuh pelan-pelan aja, kayak misalkan dari nonton YouTube, gimana cara jadi MC, terus tanya-tanya. Jangan malu bertanya. Pokoknya intinya kalian harus banyak tanya ya. Banyakin tanya karena banyak tanya itu jadi salah satu jalan biar kalian bisa belajar. Yang kedua, yang selanjutnya ya, yang ketiga berarti kalian harus percaya diri. Susah sih sebenarnya ngomongin soal percaya diri, kayak gimana sih caranya percaya diri, gimana ya, itu dari pemikiran kita masing-masing ya. Pemikiran Sobat Radik masing-masing, gimana Sobat Radik menghadapi tantangan Sobat Radik di depan ya. Itu sesuai dengan pikiran Sobat Radik. Harus selalu positive thinking dan juga jangan kecil hati dulu. Jangan pesimis, jangan kecil hati. Itu penting. Harus optimis ya? Iya, harus optimis. Terus juga kalau kalian udah tahu nih, kalian udah mau maju jadi MC, jangan malu untuk show up yourself. Jangan malu untuk aku mau coba jadi MC di sini, aku mau, misalkan nih kalian ikut sebuah organisasi. Terus ada acara di organisasi tersebut, kalian pengen ngembangin skill MC. Jangan malu untuk, Kak, bisa nggak aku jadi MC-nya? Minta aja. Coba aja. Kak, aku mau jadi MC-nya dong, gitu. Itu bisa jadi satu langkah awal menuju kalian mengembangkan skill menjadi seorang MC. Karena tanpa kalian jadi ke lapangan ya, tanpa kalian terjun ke lapangan, MC itu sebenarnya bukan apa-apa. Itu hanya cuma teori, itu nggak bisa kalian sebut jadi MC. Karena kembali lagi, jam terbang itu penting banget, guys. Oh, keren nih, keren. Setuju banget sama Aca. Itu tadi ya, berarti caranya, catat Sobat Radik, jangan lupa. Selanjutnya nih, ada lagi pertanyaan, latihannya tuh apa aja? Apakah ada ritual khusus sebelum kamu jadi MC gitu? Mandi kembang gitu? Mandi kembang? Nggak ada. Yang penting adalah kalian latihan ngomong, kayak orang mungkin kayak mikir ngomong sendiri itu kayak orang gila. Tapi nggak berlaku buat MC. Ngomong sendiri itu penting, guys ya. Ngomong sendiri tuh kalian harus latihan ngomong di depan kaca kayak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nemuin tone yang pas dengan diri kalian. Terus misalkan kalau acara formal ya kalian harus bisa menyesuaikan. Oh, formal nanti aku harus begini. Oh, non formal aku harus begini. Oh, semi formal aku harus begini. Banyakin nonton YouTube. Ya itu juga penting karena ada banyak banget orang yang share tips and triknya. Terus kayak TikTok itu kan, kalau misalkan kalian udah bosan nonton YouTube ya, di TikTok itu banyak banget gimana cara jadi MC, cara nemuin tone suara, cara nemuin nada kalian, cara jadi MC formal, MC informal, kayak gitu ada. Oke. Cari tahu sih yang penting. Cari tahu, jangan males buat cari tahu dan belajar, latihan gitu. Betul. Karena bener banget tadi kata Aca yang kalau misalkan benar-benar gak terjun ke lapangan, MC itu bukan apa-apa. Iya, harus terjun ke lapangan yang paling penting ya Sobat Radik. Bener banget.
Selanjutnya ada lagi nih, sampai di detik ini nih, gimana sih perasaannya Kak Aca yang memiliki dua realita? Ya, dua realita, kuliah dan bekerja gitu. Jadi punya dua kesibukan gitu. Gimana sih? Bener dua realita, karena sejatinya aku di kuliah dan aku di dunia kerja itu beda. Oh, Ya mungkin kalian nggak akan nemuin aku di dunia kerja di UMS atau aku di UMS di dunia kerja gitu. Oh, jadi beda. Ya beda-beda sisi aja kalau orang ngomong mah, ya beda, ya sengkleh dikit gitu. Nah kayak beginilah, ini sisi kampus, ini sisi kerja. Oh iya. Gitu. Itu ya rasanya seneng campur aduk, capek, sedih, bahagia. Ya, yang penting senengnya adalah kita dapat duit. Bener Penting banget itu ya. Siapa kita lagi yang gak seneng dapet duit? Iya betul. Itu tadi MC keren MC keren Aca. Ya itulah pokoknya. Boleh. Amin. Tapi amin. Tapi kalau boleh tahu nih, dari aku sendiri nih pertanyaannya, lebih banyak senengnya atau sedihnya sih, Ca? Lebih banyak senengnya, of Oh, course. alhamdulillah. Kita ketemu orang baru, kita dapat cerita baru, dapat pengalaman baru, dapat hal baru yang mungkin Sobat Radik belum pernah dapat sebelum Sobat Radik nge-MC. Pas nge-MC Sobat Radik tuh bisa dapat hal tersebut. Gitu. Oke. Keren banget nih Sobat Aca, karena ya kebetulan nih Aca nih kru Radik juga ya. Iya, jadi betul. Bener-bener bisa memanage waktunya di kuliah, organisasi, dan MC. Insya Allah gitu. ya, amin. Jangan lupa dengerin aku siaran terus ya guys. Ya Sobat Radik ya. Kapan nih siarannya? Aku kebetulan habis siaran. Habis siaran, iya. Habis siaran langsung. Ada hobi. Langsung, ada habis ya. Tiap hari Selasa. Ada kok, ada setiap hari Selasa sampai Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Oh ya, enggak acanya. Acanya di Selasa aja. Aku setiap hari gila bisa. Iya benar banget. Acanya ada di Selasa aja. Acanya ada di Selasa aja. Betul, di jam 10 sampai jam 11. Nah, catat kalau mau dengerin Aca. Selanjutnya aku mau puterin lagu dulu, Ca, dari Boleh. Apa tuh? Selena Gomez. It Ain't Me. So check this one out. 89.8 Radik FM, Get Creative, Be Positive in Entertainment Station. Masih sama Aca dan juga Taya di segmen terakhir. Gak kerasa nih. Ya, kita udah ngobrol banyak banget ya kayak. Bener banget. Tapi sebelum bener-bener ditutup nih, aku Aca boleh dong kasih kesan dan pesan Aca selama hidup ini ke Sobat Radik. Pesan kesannya adalah Sobat Radik, mungkin ya ada waktu dimana Sobat Radik bakal ngerasain capek banget atau ngerasa hopeless sama hidup Sobat Radik. Tenang aja, karena pastinya Sobat Radik bakal nemuin kayak secercah cahaya yang ngebuat hidup Sobat Radik itu bakal lebih berwarna. Tenang aja, semuanya dihadapin aja, insya Allah Allah selalu ada di dekat kita. Jangan lupa untuk sholat dan berdoa. Gitu, Masya Allah. Catat Sobat Radik, keren banget. Oke, karena ini udah segmen terakhir, kira-kira udah nih atau ada lagi yang mau disampaikan? Satu lagi, jangan lupa terus dengerin Radik FM. Oke, mantep banget. Oke, kalau dari aku mau ngomong aja ke Aca, kamu udah keren banget sejauh ini. Jadi semangat terus buat ngejar cita-citanya, semangat untuk nge-MC dan kuliahnya. Dan yang terakhir nih, thank you banget Aca udah menyempatkan untuk kesini. Iya benar. Dan aku minta tolong semua buat Sobat Radik, semoga doain aja aku terus ada di dunia per-MC-an sampai nanti kita ketemu di layar kaca. Amin. Merinding lah aku kamu ngomong gitu, Ca. Amin. Oke, terakhir thank you banget udah nyempetin datang dan sharing pengalaman yang super duper inspiratif ini. Kayaknya itu aja obrolan hari ini aku dan Aca.
Mudah-mudahan cerita dari Aca ini bisa jadi inspirasi buat teman-teman Sobat Radik semua. Betul. Dan Amin, jangan amin, lupa untuk selalu dengerin Radik hanya di 89.8 Radik FM, only on Jogja Streamer. So, akhir kata, Taya dan Aca pamit. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.